Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Universitas Negeri Jakarta ingin memperkenalkan apakah itu aplikasi Figma kepada penonton sekalian. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Anindya Putra Patita, kemudian ada Muhammad Dara Budi Santoso, dan ada juga Putus Anissa Paskalin. Untuk video kali ini, topik yang akan kita bahas itu adalah satu, definisi Figma, yang kedua itu ada fitur-fitur utama Figma, dan yang ketiga itu ada kelebihan dan keuntungan Figma, serta yang keempat itu ada manfaat Figma di dunia pendidikan. Oke, yang pertama bakal dibuka dengan definisi Figma. Selanjutnya, apa sih itu Figma? Figma adalah sebuah tools atau aplikasi desain dan membuat prototipe berbasis cloud untuk proyek digital. Aplikasi satu ini memiliki kelebihan, yaitu mempermudah penggunanya untuk melakukan kolaborasi dengan semua anggotanya di mana saja dan kapan saja. Lewat situs resminya, Figma menyatakan dirinya sebagai aplikasi yang akan memudahkan kerja sama antar tim dalam proses membuat, menguji, dan mengirim desain jadi lebih mudah. Dalam membuat sebuah desain UI atau UX, suatu aplikasi atau suatu website, dan aplikasi mobile juga pada bisa, kayak gitu. Figma memiliki sejumlah tools yang dapat memudahkan setiap fase dalam proses tersebut. Ada tools vektor yang dapat mampu membuat ilustrasi dengan mudah, dan juga ada tools yang memudahkan dalam pembuatan sebuah prototipe. Selanjutnya nih, nah yang sering banyak yang kita akan bertanya-tanya, apa sih fitur-fitur utama yang di Figma? Yang pertama, ada kemudahan dalam membuat desain. Fitur desain dari Figma ini memiliki banyak banget kelebihan karena dibuat dengan sangat modern. Penggunanya pun akan menemukan modern pen tool yang bisa digunakan untuk menggambar ke segala arah dengan vector networks. Selain itu, kemudahan saat mengatur tata letak juga menjadi fitur unggulan dari aplikasi ini. Bahkan pengguna juga bisa menentukan plugin yang ingin digunakan, misalnya untuk mengatur stok foto, ada icon-icon, itu tuh semua lengkap di Figma. Selanjutnya, membuat prototipe. Meskipun kini udah banyak banget aplikasi yang ngebuat untuk desain produk, tapi Figma masih jadi salah satu yang paling populer. Pasalnya, aplikasi ini memiliki fitur membuat prototipe yang cukup canggih. Figma memungkinkan desainer untuk merancang, membuat, dan membagikan sebuah desain atau prototipe, hingga menerima feedback secara lebih mudah. Jadi, kita nggak perlu tuh namanya ganti-ganti tools dalam merancang suatu desain. Dan hasil editnya pun akan langsung muncul dalam prototipe yang dibuat. Kemudian hasilnya juga bisa langsung dibagikan kepada anggota tim yang lainnya. Dan orang lain pun juga bisa memberikan feedback dengan menambahkan komentar di dalam sebuah prototipe itu. Selanjutnya, yang ketiga ada desain sistem. Fitur unggulan selanjutnya dari Figma adalah kemudahan dalam mengatur desain sistemnya. Jadi maksudnya itu pengguna atau user akan lebih mudah dalam mencari dan mengakses seluruh aset yang telah dimiliki. Terus selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna mengelola siapa aja yang bisa ngelihat, ngedit, dan berkontribusi ke library penyimpanan aset. Terus menariknya lagi, setiap pembaruan atau update yang dilakukan oleh anggota tim juga bisa dipublikasikan sehingga kita lebih mudah melacaknya. Kayak misalnya hari ini ditambahin sebuah garis di atas ini, ya udah kita bisa lihat ada tambahan, oh ada update nih dibuat sama teman kita kayak gitu. Selanjutnya kita langsung kasih ke Anindya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan keuntungan dari Figma itu. Jadi untuk keuntungan yang pertama itu aplikasinya dapat diunduh secara gratis. Untuk mengunduh aplikasi ini, kita tidak perlu membayar biaya apapun dan dapat digunakan tanpa adanya batasan waktu. Kemudian, lebih mudah dengan banyaknya cara mengakses. Figma ini tersedia untuk aplikasi desktop pada platform Windows dan macOS. Selain melalui aplikasi desktop, dapat diakses pula melalui web browser. Dapat disimpulkan, dengan adanya versi web browser ini, kita bisa mengakses workspace Figma kita di mana saja tanpa harus menggunakan laptop atau komputer sendiri.
sehingga memudahkan untuk mengakses lewat laptop teman, komputer umum, ataupun komputer yang ada di sekolah. Kemudian dia juga tersedia untuk mobile, smartphone, iOS, dan Android. Figma di mobile smartphone digunakan untuk melihat desain yang sudah selesai atau sedang dalam tahap pengerjaan. Untuk laporan presentasi atau hanya melihat desain, user pun hanya dapat memilih opsi Can View dan Can Comment. Ini sangat amat membantu untuk melihat hasil desain tanpa harus memakai laptop atau komputer. Kemudian keuntungan yang lainnya, yaitu akun gratis dengan fitur yang melimpah. Figma memberikan banyak sekali keuntungan bagi para penggunanya, sebab aplikasi ini sangat memberikan kelonggaran yang luas bagi pengguna normalnya. Salah satu kelonggaran tersebut yang sangat diminati adalah penyimpanan cloud yang tidak terbatas. Kemudian keuntungan lainnya yaitu kontennya gratis. Figma pun menyediakan konten yang bersifat gratis, mulai dari ratusan font gratis hingga plugin gratis yang melimpah. Karena konten yang gratis, karya yang kita buat dengan aplikasi Figma pun adalah hak milik kita sepenuhnya. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Dera. Oke, selanjutnya kita masuk ke Figma Plugin. Figma Plugin adalah suatu fitur dari Figma juga yang sangat powerful ya. Figma Plugin itu kita dapat menambahkan suatu plugin yang memiliki kegunaan masing-masing tentunya dari setiap plugin itu, karena plugin di dalam Figma itu sangat banyak sekali ya. Ini berikut ada tampilan dari sisi Figma plugin community-nya. Di sini kalau teman-teman akan menggunakan Figma, kita bisa masuk ke dalam ibaratnya marketplace-nya si Figma plugin, dan akan muncul berbagai macam plugin-plugin dari si Figma tersebut. Nah, plugin dan tools atau yang kita sebut Figma plugin tersebut adalah tools yang membantu kita untuk memudahkan dalam mendesain suatu infografik, website, atau mobile app juga gitu. Nah, dalam hal ini kita nggak perlu tuh ribet-ribet lagi untuk bikin dari awal lagi. Nah, itu karena di Figma plugin juga kebanyakan udah ada template-nya. Jadi meminimalisir waktu yang kita lakukan untuk membuat suatu desain atau membuat suatu infografik yang pastinya jauh lebih cepat daripada kita membuat dari awal. Oke, selanjutnya plugin yang dapat membantu di Figma ya. Jadi yang seperti tadi saya sebutkan, di Figma itu ada Figma plugin dengan plugin yang begitu banyak. Nah, di sini kita akan ngebahas mungkin beberapa plugin yang ada di dalam Figma plugin. Nah, pertama Autoflow. Nah, Autoflow ini sebenarnya membuat suatu bagan atau aliran dari dari suatu objek untuk memudahkan membuat membuat aluran atau aliran-aliran flow yang bisa kita buat dari membuat suatu objek. Nah, caranya simpel sih sebenarnya ya. Cukup pilih 2 objek, terus tekan hotkey dan garis akan secara ajaib tuh muncul tuh di antara 2 objek itu. Nah, ini mungkin sekilas cara pembuatan Autoflow. Selanjutnya ada Data Visor. Nah, ini sangat berguna sekali ya untuk untuk data visualisasi. Makanya disebutnya Data Visor. Data visualisasi yang bisa dilakukan di Figma ini menggunakan Data Visor. Jadi dalam plugin ini kamu bisa membuat bar chart, scatter plot, dan line chart dengan mudah gitu. Jadi kamu bisa ngupload datanya dulu dalam format CSV dan JSON. Setelah itu bisa diatur atau diedit sedemikian rupa sehingga menjadi suatu insight atau suatu visualisasi data yang sangat powerful. Selanjutnya ada plugin Figmotion. Nah, Figmotion ini mungkin dari kalian sudah pada familiar dengan animasi ya. Nah, di Figma kita juga bisa melakukan animasi yang disebut Figmotion nama pluginnya. Ini merupakan alat animasi yang dibangun di atas Figma. Jadi ini membuat kita lebih mudah lah untuk membuat animation dan lebih nyaman dan lebih lebih simple lah. Jadi nggak perlu ke alat gerak yang
yang terpisah lah ya. Jadi kayak misalnya kita ada After Effects atau segala macamnya. Nah, itu cukup kita aplikasikan atau implementasi Figmotion. Nah, di Figmotion itu banyak ya, bisa membuat animasi hand off untuk yang membuat desain lebih mudah dan dikelola serta bisa dibangun semua ini dalam basis teknologi web. Selanjutnya. Ya, di sini ada Figma template. Ini juga fitur juga dari Figma. Nah, Figma template itu apa sih? Figma template adalah suatu fitur Figma yang dapat memberikan template ya secara praktis dan berbagai macam berbagai macam bentuk dan dapat diolah kembali oleh user. Jadi di sini nggak perlu kita buat dari awal lagi. Misalnya kita mau buat template mobile aplikasi atau kita mau buat template wireframe atau segala macamnya. Di sini Figma template sangat-sangat membantu kita untuk membuat template yang kita inginkan dan sudah ada template-nya dalam berbagai bentuk yang sudah disediakan oleh Figma. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Anin. Baik, Kak. Kemudian ada manfaat Figma di bidang pendidikan. Jadi bagi penonton yang merupakan dari kalangan pendidikan maupun pelajar maupun pengajar, berikut adalah keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari penggunaan aplikasi Figma ini. Jadi yang pertama itu ada pendidikan akademik. Keuntungan dalam pendidikan akademik yang pertama itu menunjang pada materi atau penugasan mata pelajaran seni budaya yang bersifat visual, seperti mendesain cover buku, mendesain pola batik, dan melukis secara digital. Kemudian yang kedua, kalian dapat membantu penugasan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengharuskan para muridnya untuk membuat poster berisikan puisi, cerpen, ataupun poster kesastraan lainnya. Kemudian yang ketiga itu, dia dapat membantu Anda pada mata pelajaran kewirausahaan atau pada jurusan tata boga di SMK, seperti untuk mendesain kemasan atau logo produk atau makanan yang ingin dijual, dan mendesain poster atau pamflet promosi dari produk atau makanan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dia memudahkan para murid ataupun para guru untuk lebih kreatif dalam membuat media penyampaian materi pembelajaran, baik dalam bentuk poster, ilustrasi visual, slide presentasi, maupun dalam format lainnya. Serta menciptakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif karena dengan adanya fitur tim, kita dapat membuat ruang kelas virtual dan para murid dan guru pun dapat terhubung untuk berinteraksi secara real time. Kemudian ada yang dari pendidikan non-akademik, yaitu yang pertama, sebagai media pembuatan poster kegiatan ekstrakurikuler seperti poster drama, poster olahraga, dan poster perlombaan. Kemudian ada poster perayaan dan poster kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah lainnya. Kemudian yang kedua itu dia dapat membuat desain visual infografis ataupun update berita yang terjadi di sekolah yang nantinya dapat diunggah oleh pihak OSIS maupun pihak sekolah ke akun media sosial mereka masing-masing. Selanjutnya, penutup dan konklusi. Bisa lanjutin nih. Kesimpulannya, berarti software Figma bermanfaat dan dapat digunakan dalam dunia pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Karena fitur yang berada di dalam software ini dapat membantu dan bisa membantu pembelajaran seperti membuat visual, infografis, bahkan sampai membuat alat pembelajaran visual dari guru kepada muridnya, mulai dari tingkat SD sampai SMA, di mana murid pada tingkatan tersebut cenderung lebih tertarik atau lebih memahami dengan visual interaktif yang mengundang minat mereka dalam pembelajaran. Jadi, kemudahan dan dukungan kolaborasi di dalam software Figma ini sangat membantu tim guru untuk menyusun materi atau memvisualisasikan materi pembelajaran. Jadi, setelah kita ngebahas keuntungan kelebihan dari Figma, pasti kita pada tertarik dong buat mempelajari apa sih lebih dalam tentang software Figma ini. Kebetulan juga kita bikin buku yang sangat bermanfaat dan bisa membantu kalian buat mempelajari Figma lebih mendalam dan lebih mendetail. Isi bukunya itu dimulai dari hal basic sampai tutorial-tutorial lengkap cara menggunakan Figma benar-benar dari nol sampai hero.
from zero to hero. Untuk selanjutnya bisa ditutup, Anindyo. Baik, sekian pengenalan aplikasi Figma oleh kelompok kami. Semoga para penonton dapat termotivasi untuk menggunakan aplikasi dengan berjuta fitur-fitur yang sangat membantu baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk dunia pendidikan kalian. Kami kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.